semua. Nah, adab terhadap tulisan itu atau yang kita bisa definisikan sebagai kitab itu kemudian berkembang, ya berkembang. Tetapi semangat untuk menghargai apa yang dituliskan di dalam kitab itu dari generasi ke generasi terus dipertahankan. Ya, ini salah satu contohnya bahwa teman-teman sekalian ya di dalam perkembangannya ya di dunia medis ya itu proses penulisan itu menjadi tombak utama dari perkembangan pengetahuan. Ya, begitu pula dengan saat ini ya. Kita di agama ini juga sangat-sangat menghargai orang-orang yang kemudian mengembangkannya dan menuliskannya. Nah, menjadi problem adalah ketika kita tidak terhadap kitab dan penulisnya. Nah, di dalam ayat kita tahu bahwa Allah kemudian melalui Jibril yang menyampaikan tentang ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi pertama kali diminta untuk membaca. Ini sangat banyak sekali, tapi dalam konteks diskusi kita hari ini bahwa memang tradisi untuk membaca ya baik yang tulisan terlihat maupun makna-makna di dalam kehidupannya memang dia harus dibaca, itu memang menjadi semangat agama ini. Nah, kemudian sering ada semacam pernyataan atau pertanyaan ya, yang kemudian berkembang di dalam komunitas kaum muslimin sendiri. Ya, ilmu sebelum adab atau adab sebelum ilmu. Ini menjadi pertanyaan. Memang pada dasarnya proses dialektika kita terhadap ya perkembangan agama ini dan pemahaman kita terhadap agama ini memang di antara dua dialektika ini, antara ilmu dan adab. Memang bagaimana orang bisa berilmu kalau tidak mempunyai adab ya, karena ilmunya tentu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak mempunyai adab, dan bagaimana dia tahu adab kalau dia sebelumnya tidak punya ilmu juga, bagaimana dia ya bahkan kata-kata tentang adab dulu sebelum ilmu itu juga disebarkan melalui ilmu. Jadi proses adab dan ilmu memang secara bersamaan. Ya, ibaratnya satu buah, saya analogikan bahwa ilmu dan adab itu seperti satu buah, satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa memisahkan bahwa itu menjadi mana yang lebih penting. Dua-duanya lebih penting, ya, dua-duanya sama-sama penting dan bisa saling memanfaatkan. Ya. Jadi bagaimana ilmu kemudian bisa bermanfaat ya harus dengan adab. Ya, bagaimana adab itu bisa baik karena dia punya ilmu. Ya, jadi dua-duanya secara bersama. Tidak serta-merta berjalan sendiri-sendiri atau bahkan seperti berlawanan. Nah, orang harus beradab dulu sebelum berilmu atau ilmu dulu baru sebelum adab. Karena kita tahu memang keilmuan itu ada prosesnya untuk mendapatkannya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan memperterus adab terhadap ilmu tersebut. Nah, ini 5 nasihat adab terhadap buku atau kepada buku dari kitabnya karya ulama ya, Hadratus Muhammad Hashim Asy'ari ya, dalam kitabnya Al-Alim wal Muta'alim. Nah, ini tadi yang menjadi cover di depannya. Ada 5 nasihat ya ulama Indonesia ya, terhadap kita semua, artinya teman itu juga nanti sebagai pengajar ya, bahwa mendapatkan kemanfaatan ilmu yang ada di dalam buku atau kitab atau tulisan itu, ya, orang yang mempunyai kehendak, orang murid, ya, seorang siswa, seorang mahasiswa itu harus punya buku pelajaran atau referensi. Kalau dalam konteks hari-hari ini adalah punya referensi. Ya, teman-teman sekalian setiap hari ya bergumul dengan tutorial, dengan keterampilan dan semuanya itu didasarkan pada referensi. Nah, setiap murid itu hendaknya mempunyai buku pelajarannya. Jadi dimiliki.
Ya, tradisi ini untuk menjaga supaya bisa proses datangnya ilmu itu tidak serta-merta ya melalui hal-hal yang bersifat goib gitu atau bersifat di luar nalar. Ya. Jadi prosesnya bisa diteliti. Ya, kalaupun ada kesalahan, kalau teman-teman mempunyai referensi, 1, 2 referensi, ya kan mungkin buka beberapa sumber dan itu bisa kadang ada makna-makna yang tidak sama begitu karena kesalahan cetak atau kesalahan tulisan dan lain sebagainya. Jadi seorang pelajar atau seorang murid ya seorang mahasiswa itu harus punya buku pelajaran. Jadi kita harus mempunyai. Apabila memang kita mengalami keterbatasan ya secara finansial atau ekonomi kemudian mendapatkannya ya ini kita bisa di adab yang kedua itu meminjamkan buku kepada teman yang percaya atau meminjam kepada teman yang terpercaya ya karena ini adalah ya buku ini menyimpan banyak ilmu itu suatu cahaya ya tentu dalam proses mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik begitu tidak dengan cara sembarangan jadi meminjamkan dan meminjamnya pun kepada ya yang terpercaya tidak sembarangan kemudian meminjam atau ya, dipinjam ya meminjamkan atau meminjam yang ketiga adalah tidak boleh meletakkan buku di atas lantai. Nah, ini salah satu ciri ya, bagaimana teman-teman bisa melihat dalam proses adab terhadap kita itu memang ya ada sisi-sisi di mana mungkin secara ya kalau teman-teman di kedokteran barat itu mungkin agak tidak masuk akal dalam tanda kutip. Karena apa? Karena dia hanya melihat sesuatu yang material ya. Ya, materialisme. Harus hanya dilihat yang materialisme. Toh apa sih bedanya kertasnya buku misalnya dengan kertasnya bungkus nasi begitu? Ya, misalnya begitu. Meskipun bahannya sama ataupun ya secara secara material sama, tetapi secara ruhani sangat jauh berbeda. Ya. Kita bisa menganalogikan misalnya ya, kain yang untuk menutupi kepala dengan menutupi baju dengan menutupi bagian bawah gitu, bagian tubuh bawah kita itu tentu juga mempunyai proporsi-proporsi yang berbeda. Ya, tentu tidak mungkin ya teman-teman sekalian saya analogikan misalnya mempunyai ya pakaian dalam misalnya kemudian ditaruh di meja kan tidak sopan. Nah seperti halnya juga sama seperti itu sama-sama kertas tetapi penghormatannya sangat berbeda karena isinya karena konsep di dalamnya. Nah maka buku itu tidak boleh diletakkan di atas lantai karena lantai itu punya di kaki ya kaki itu sesuatu yang rendah padahal ilmu ini yang kemudian bisa mencerahkan kita bisa membuat keimanan kita makin bertambah bisa mendapatkan membuat orang menjadi mendapatkan hidayah tentu ini sangat luar biasa maka penghormatannya tidak boleh ditaruh di atas lantai. Nah berikutnya adalah bagaimana teman-teman ketika membeli kitab itu harus dengan teliti ya membaca kemudian isinya dari awal sampai akhir konten-kontennya atau materi-materinya jangan sampai kemudian hanya membeli buku karena atau kitab hanya dari judulnya saja ya hanya dari covernya saja ya karena menarik sedang booming kemudian dibeli ya teman-teman harus teliti juga isinya apa ya dan kemudian yang terakhir adabnya adalah dalam menyalin buku atau menyalin kitab itu memang harus dengan cara-cara yang baik yaitu di dalamnya adalah Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini ya Kiai Hasyim Asy'ari itu kemudian menyampaikan harus dalam keadaan ya sebaiknya dalam keadaan suci ya sebaiknya dalam keadaan berwudu ya tidak dalam hadas besar maupun hadas kecil. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, sesuatu yang eh, cahaya gitu harus disentuh dengan cara juga yang dengan baik gitu. Seperti halnya tadi ritual-ritual dalam ibadah di agama kita itu mengharuskan kesucian atau kemudian mengharuskan kebersihan di dalam proses awalnya. Nah, terus menyalinnya pun tulisannya tidak boleh terlalu dekat ya, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar, warnanya pun dipilih. Nah, ini dalam adab-adab yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab Al-Alim wal Muta'alim. Nah,
Menurut Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada dalam kitabnya Ma'usu'atul Adabil Al-Islamiyah, ya, ini disebutkan ada 9 adab atau 9 hal yang perlu diperhatikan dalam memiliki, merawat, dan menjaga buku yang telah dimiliki. Yang pertama, niat yang ikhlas. Ya, kita tahu mengkoleksi buku, ya, mengoleksi ilmu itu tentu dengan niatan bahwa kita niat sebagai ibadah kita, sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya niatannya keliru. Ya, teman-teman belajar ya, mempelajari buku, mempelajari ilmu agama itu hanya untuk misalnya untuk bekal untuk uh, menggurui orang lain ya, atau bekal untuk kemudian menyalahkan orang lain ya. Naudzubillah. Jadi harus diniatkan ikhlas dulu pertama. Ya. Dan tentunya ya kita tahu amal ibadah kita di agama ini bisa diterima oleh Allah. Ya menurut para ulama ada 2 syaratnya, yaitu dengan niat ikhlas dan cara yang benar. Nah, cara yang berikutnya, cara yang sesuai ini ya, adab menjaga buku atau menjaga kitab ini dengan memiliki buku bukan untuk kebanggaan dan pamer. Ya. Jadi ya memiliki buku yang memang murni untuk mempelajarinya. Ya, bukan untuk ditunjukkan. Nah, ini kadang di awal-awal ketika kita membeli mungkin menjadi hal yang tidak terpikirkan. Tetapi ketika kita sudah mempunyai koleksi banyak buku ya, kemudian sering berfoto ya di belakang bahwa bukunya banyak, ya, referensinya banyak dan segala macam. Kalau memang niatnya untuk kebanggaan ya, membanggakan diri, ujub atau kemudian pamer begitu terhadap orang lain, maka ya ini menjadi salah satu adab yang tercela atau salah satu sikap atau akhlak yang mazmumah, yang jelek gitu. Yang berikutnya ketiga, mulailah dengan membeli buku-buku yang terpenting. Ya, tentunya teman-teman sekalian ya, salah satu urutan dari pentingnya di dalam agama ini yang dipelajari ya, mulai dari Al-Qur'an, ya tafsirnya, ya kemudian hadis, ya terus kemudian kitab-kitab hadis. Ya kumpulan kitab hadis pun ada peringkat-peringkatnya. Itu dikumpulkan buku-buku yang terpenting terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai kita membeli buku-buku yang remeh-temeh ya, kemudian kita bahkan tidak memiliki buku-buku yang harus kita miliki. Ya, banyak ya, selain dari Al-Qur'an, ya kitab hadis, kitab-kitab tentang penjelasan bagaimana cara beribadah, kitab fikih, ya. Fikih pun ada yang fikih ibadah, ya ubudiyah, yang sifatnya ubudiyah, bahkan ada fikih muamalah. Nah, itu juga harus berurutan. Jadi, pembeliannya pun disarankan berurutan. Ya, tentunya ini juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam menimba ilmu dalam tulisan-tulisan di kitab tersebut. Yang keempat, tidak boleh memiliki buku-buku yang diharamkan. Ya, ini jelas bahwa kitab-kitab ya tulisan-tulisan yang kemudian di dalamnya mengandung hal-hal yang kemudian menjerumuskan kita pada keharaman ya, itu dihindari, bahkan tidak diperbolehkan. Kalau di sini diharamkan gitu ya, untuk dimiliki. Kenapa? Karena ya dari buku-buku itu kemudian bisa menimbulkan banyaknya bahaya-bahaya yang mungkin muncul dalam pemikiran-pemikiran kita. Yang kelima adalah memiliki dan merawat buku. Tadi cara-cara merawat buku ya, dari cara meletakkannya, cara memegangnya, niatan sebelum memegang itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian untuk kita semua. Ya. Yang berikutnya menyusun dan membuat daftar pustaka. Ya, nanti disusun ya kitab-kitabnya itu kemudian sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan ya misalnya Al-Qur'an ditaruh di paling atas ya, ya di dalam arak atau di dalam buku Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya itu kemudian ditaruh di paling atas. Kemudian baru berurutan setelahnya hadis, terus kitab-kitab karya para ulama ya. Para ulama pun tentunya ya berurutan gitu berdasarkan tema-tema yang nantinya teman-teman koleksi. Nah, ini pun sama halnya kita bisa analogikan ketika teman-teman mempunyai kitab-kitab yang secara virtual ya. Kitab-kitab misalnya teman-teman mendownload ya di sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kemudian dikelompokkan, jangan sampai berserakan. Ya. Teman-teman belajar kitab macam-macam dari karya-karya para ulama ya, misalnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, kemudian tidak dikelompokkan berdasarkan tema. Ini sebenarnya salah satu adab dari yang disarankan oleh Syekh Abdul Aziz ini adalah untuk
bagaimana kemudian kita mempermudah nantinya pada saat kita membutuhkan informasi tersebut. Yang ketujuh adalah meminjamkan buku kepada yang membutuhkan. Nah, ini menjadi salah satu adab juga ya, ketika teman-teman sudah mempunyai buku ya, kemudian di dalamnya tulisannya sangat baik ya, bisa ditawarkan untuk dipinjamkan oleh kepada temannya yang lain. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat ya. Yang kedelapan adalah merawat buku yang dipinjam. Ya, ini merawatnya tadi dengan cara menjaga supaya misalnya dalam buku-buku yang sifatnya manual ya, yang dibeli dicetak begitu, itu dijaga supaya misalnya kelembaban ruangannya tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin ya. Jangan sampai bukunya itu kemudian berjamur ya, atau kemudian bisa terkena air ya, kemudian dan sebagainya. Nah, ini harus dirawat. Baik yang dimiliki maupun yang dipinjamkan ya, atau yang meminjam ya. Penulis nantinya ya. Ini menjadi salah satu adab juga ya. Dalam prosesnya, satu penulisan kitab itu ya dari karya para ulama ya, itu memiliki sejarah atau satu cerita di belakangnya. Nah, itu kadang yang sering kali dilupakan ya. Nah, salah satu cara merawat bahwa buku itu kita tahu ya, kita bisa tahu oh ini buku ini ditulis pada tahun sekian ya, cetakan ini ya mungkin ada perubahan revisi dan lain sebagainya ya, buku ini ditulis dalam kondisi seperti apa, itu menjadi hal yang salah satu adab yang disarankan. Yang kesembilan adalah mewakafkan buku setelah kita semua meninggal dunia. Nah, ini salah satu ya, warisan yang kemudian bisa diberikan kepada banyak orang ya, tentunya pada anak turunnya ya sebagai ahli waris, maupun kepada teman-temannya yang sekiranya bisa memanfaatkan buku-buku atau kitab-kitab yang sudah dikumpulkan oleh sang almarhum ya, atau sang seseorang yang kemudian meninggal. Oke. Nah, menjadi renungan bersama adalah bagaimana kita ketika beradab terhadap sang penulis maupun tulisan itu, kita harus menjaga kesucian diri kita ya. Kesucian diri tadi dari mata ya, dari bagaimana cara kita menyentuhnya ya. Menyentuh misalnya meskipun terdapat perbedaan pendapat dari para ulama ya, ketika misalnya menyentuh Al-Qur'an itu harus dengan wudhu atau tidak. Tentu alangkah baiknya secara adab ya, bahkan kita pun ketika sholat pun harus dengan keadaan suci. Nah, ini satu ilmu yang kemudian bisa mencerahkan ya, bisa memperbaiki ibadah kita ya, bisa mengantarkan kita ke dalam ridhonya Allah, dalam surganya Allah. Tentu kita juga harus menjaga kesucian diri kita, baik secara fisik ya, dengan ya tentunya kesucian ini di atas kebersihan ya. Dalam konteks Islam itu sangat indah sekali ya. Kita mempunyai ya tidak hanya bersih yang dilihat tetapi juga suci ya. Bahkan lantai kita yang bersih pun ya bisa jadi tidak suci karena misalnya ada najis yang ada di situ tetapi tidak terlihat. Ya, najis yang bersifat hukmiyah misalnya. Nah, itu dalam proses teman-teman sekalian berinteraksi dengan kitab ya tentu harus dijaga kesucian dirinya dan hatinya. Keikhlasan tadi dalam mempelajari bukan untuk pamer, bukan untuk menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, serta pikiran kita terhadap tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para penulis ya di dalam kitab-kitabnya. Ya, kita juga harus menjaga bagaimana si penulis ini bermaksud untuk menuliskan buah pikirnya atau ilmu-ilmunya di dalam tulisan-tulisan itu kemudian bisa bermanfaat buat kita ya. Nah, tentunya tulisan-tulisan itu harus kita ya pikirkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Nah, karena itu sesuatu yang baik, tentu kita juga harus menghormati atau menghargai karya-karya dengan secara proporsional ya. Ya, tidak kemudian misalnya contoh ini salah satu hal-hal yang perlu dikritik juga adalah kemudian mengkultuskan karena Al-Quran itu sangat suci, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi, ya susah dijangkau, ya nggak? Terus kemudian kita akhirnya tidak bisa mengaksesnya. Ya, kita sering sekali kan melihat ya, ada Al-Quran ditaruh di atas, tetapi karena taruh di atas jadi ya malas untuk mengambilnya. Nah, itu juga penghormatan yang kurang proporsional. Jadi penghormatan pun tetap ya harus proporsional, tidak kemudian sampai mengkultuskan. Ya beberapa misalnya ada yang kemudian ya di salah satu ulama menganjurkan ya tulisan-tulisannya dalam Al-Quran atau misalnya kitab-kitab
itu diberi wewangian supaya kita semangat untuk membacanya. Itu juga salah satu penghormatan. Tetapi tidak berlebihan ya. Kemudian dikultuskan ya, seakan-akan ini adalah barang yang sangat suci, kemudian dan segala macam yang tidak pada proporsional. Makanya penghormatannya pun harus proporsional. Ya, refleksi bersama juga kepada penulisnya kita harus mendoakan. Ya, mendoakan sebelum kita mempelajari tulisan-tulisan beliau, kita juga mendoakan beliau. Ya, ini mendoakan baik mendoakan secara ya, secara langsung ya menggunakan doa pada saat kita sholat dan segala macam. Bisa juga cara untuk menghormatinya si penulis adalah dengan kemudian menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Ya, tidak menyembunyikan ya. Tadi kan setelah meninggal karya-karya atau tulisan-tulisan yang sudah para ulama itu bisa diwariskan, bisa diberikan kepada yang lain. Berikutnya juga mempelajari proses penulisan. Ya. Karya-karya para ulama ya, bayangkan ya kitab Sahih Bukhari misalnya, kemudian ditulis ya, beliau harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauhnya mungkin berpuluh-puluh kilometer ya hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis. Nah, kemudian hadis itu ditulis. Nah, jadi kita ketika membaca satu hadis pun menjadi sangat berharga buat kita karena apa? Proses satu ilmu itu kemudian sampai kepada kita itu dengan proses yang panjang sekali. Ya, dari satu orang kemudian satu orang yang lain itu kemudian membutuhkan proses yang lama. Nah, proses itu dengan kita tahu proses penulisannya, di tahun itu para ulama menuliskan, kemudian dengan segala kesulitannya, ya kita bisa semakin menghargai karya-karya yang disampaikan oleh para ulama. Meskipun tetap dengan secara proporsional ya, tidak kemudian mengkultuskan, ya, tidak dikritik begitu. Nah, ya dengan level yang sama itu bisa saling mengkritik. Tetapi kritik itu bukan untuk kemudian menjatuhkan, tapi untuk saling ya memberikan banyak manfaat ya rahmat dan memberikan banyak pandangan. Ya, kita tahu bahwa ya di dalam agama ini banyak perbedaan-perbedaan ya tafsir terhadap satu hukum ya tetapi kemudian menjadi rahmat buat semuanya. Ya, contohnya misalnya Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan ya tawaf dengan menggunakan unta atau tawaf menggunakan kendaraan. Ya, itu menjadi fasilitas bahwa memang sebaiknya tawaf itu ya tidak menggunakan kendaraan. Nabi sendiri menyampaikan seperti itu, tetapi Nabi mencontohkan apa? Dengan menggunakan kendaraan. Nah, sama juga para ulama ya. Kadang ada satu ulama oh, kamu harus segera nikah. Hukumnya wajib. Mungkin ulama yang lain oh, kamu hukumnya sunnah. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu karena apa? Proses tadi, muat. Nah, pergumulan ini karena kita selalu mempelajari proses penulisannya. Ya, kita tahu misalnya Imam Ghazali ya, menulisan itu banyak ya, tulisan-tulisannya itu menjawab dari banyak tulisan-tulisan yang lain yang membantah Imam Ghazali. Jadi proses satu penulisan kitab pun kadang di belakangnya ada latar belakangnya. Nah, itu kita pelajari. Itu sebagai salah satu adab dalam mempelajari kitab dan penulisnya. Terakhir, kita juga harus mempelajari biografi penulisnya. Jadi si penulis ini ya misalnya Imam Bukhari, ya misalnya terus banyak ya karya-karya para ulama ya dan ulama-ulama kekinian yang kemudian ulama khalaf yang kemudian sangat menjaga adab beliau kepada ulama-ulama terdahulu ya beliau menyampaikan biografinya bagaimana Imam Syafi'i ya kemudian mempelajari Al-Qur'an di usia sangat belia, sudah hafal dan lain sebagainya. Itu juga menjadi semangat buat kita kemudian dalam mempelajarinya. Oh, ini karyanya Imam Syafi'i. Saya kitabnya misalnya kitabnya Imam Syafi'i. Ihya Ulumuddin kitabnya Al-Ghazali. Contoh bagaimana kemudian satu penulis ya, satu ulama menuliskan kitabnya, kita harus tahu proses perjalanan kehidupannya. Dan untuk menjadikan kita menjadi hormat ya, menjadi hormat sebagai seorang manusia, ya, hormat kepada seorang penulis. Tentunya ini ya, penghormatan ini dalam proporsi yang pas gitu. Tidak kemudian mengkultuskan ya. Kultus itu adalah kemudian menganggap bahwa ini yang terbaik dan yang lain salah. Nah, yang berhak ya mendefinisikan ini baik dan ini salah itu hanya Rasulullah ya atau Nabi ya, Rasul dan Allah. Karena ya Rasul dan Allah itu adalah musyari, jadi yang membuat syariat. Sedangkan para ulama hanya menerjemahkan.
kita bisa mengambilnya, ya bisa mengikutinya, bisa juga kita mengambil pendapat yang lain. Jadi dalam proses ya pergumulan kita dengan kitab dan penulisnya itu di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita hormati. Mulai bagaimana kita memperlakukan uh, bendanya itu sendiri, kitabnya itu sendiri, baik dari tulisan-tulisannya ditaruh di tempat yang baik, sampai kita tahu bahwa tulisan ini mempunyai proses perjalanan tulisan yang sangat panjang dan kemudian menjadi semangat sampai bisa salah satu proses adab terhadap kitab dan penulisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin Mas Fahid, mohon maaf tadi di awal-awal mengalami problem ya. Saya nggak bisa connect. Sudah bisa share screen tapi kemudian tidak bisa langsung berkomunikasi. Silahkan mungkin ada yang mau diajak diskusi atau bertanya begitu. Ya teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang mau langsung bisa mengacungkan. Ya, Dinda silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter, terima kasih atas penyampaian materinya. Dokter ingin bertanya, jadi misalnya kita berada di posisi uang pas-pasan, tapi kita butuh sebuah buku. Tapi kalau buku itu harganya yang asli itu bisa mencapai jutaan. Lalu kalau misalnya kita beli buku yang KW gitu, gimana ya mempengaruhi apa ya namanya kayak keberkahan gitu nggak sih, dokter? Terima kasih. Ya itu. Oke. Ya, ini sering terjadi di dunia medis ya. Ya, misalnya punya buku yang sangat mahal ya, kita miliki ya, tetapi kita kemudian tidak mempunyai fasilitas finansial yang baik. Ya. Nah, tadi makanya di dalam prosesnya ya memang ya dalam meraih keberkahan dari ilmu yang kita miliki ya tentu ya pembelian terhadap karya yang di apa ya istilahnya dibajak begitu atau misalnya tidak diperbanyak dengan sesuai dengan kaidahnya, maka memang menjadi ya kurangnya berkahnya ilmu. Ya. Tetapi kita tahu bahwa dalam prosesnya ya ketika kita menilai bahwa ilmu itu memang harus kita miliki ya ada cara lain selain dengan memiliki buku itu. Ya, misalnya dengan apa akses peminjaman. Ya. Makanya tadi disebutkan ya dalam salah satu ada kita maaf apa suaranya namanya terhadap kitab dan menulisnya. Oh ya, memang, ya mohon maaf ya, jaring penyampaian tadi ya. Ketika teman-teman harus memiliki kitab atau suatu buku, apakah boleh kita membeli kitab atau buku yang KW gitu, yang bukan asli gitu. Kita tahu tadi ya, ketika kita membeli buku yang KW, ya, kita sesungguhnya ya tidak mendapatkan proses yang baik ya, proses yang terbaik. Harusnya kita mencari alternatif lain seperti meminjam ya, ataupun kita menyalin tadi. Ya kan dalam salah satu hal yang tadi yang kami sampaikan dari nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah dengan menyalin. Ya tentu menyalin di sini tidak ya hanya itu ya dalam tanda kutip sebagai satu syarat ya. Kemudian tadi alternatifnya memilikinya tidak harus dengan membeli yang KW tadi. Ya bisa dengan alternatifnya adalah dengan meminjam ya terus dengan pembelian. Karena kalau tadi membeli yang KW maka akan menyuburkan orang untuk membiasakan untuk membaca. Ya, tentu ini menjadi salah satu hal yang mengurangi keberkahan dalam keilmuan. Ya, jadi
yang menjadikan ya kemudian cukup lumayan begitu. Memang teman juga melihat ya proses ini sebagai proses yang kita itu bukan ingin menguasai banyak ilmu tetapi tidak berkah ya. Yang lebih baik sedikit ilmu tetapi kemudian memberkahi. Ya, satu hal yang dijaga prinsipnya adalah tadi adab sebelum ilmu ya, tapi juga di dalam tahu adabnya pun kita harus juga terus mempelajarinya dengan ya mendapatkan ilmu ya. Jadi orang bisa beradab pun karena dia berilmu. Jadi dua-duanya harus sejalan. Tentunya ada cara-cara yang halal ya, cara-cara yang lebih baik untuk mendapatkan keilmuan tadi. Misalnya tadi harganya mahal, ya ada yang kawinnya, yang sebaiknya kemudian kenapakah tidak bahwa kita itu mendapatkan ilmu tujuannya ikhlas karena Allah, tentu meminjam pun ya di perpustakaan itu kan juga banyak fasilitas-fasilitas seperti itu. Toh juga kadang seringkali begini, teman-teman mendapatkan buku yang KW yang tidak original, ya kemudian ya kualitasnya jauh, ya kemudian rusak, gampang rusak dan sebagainya. Justru malah ya makin membuat ya keberkahan dari ilmu yang akan kita dapatkan dari kitab itu kemudian berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Mbak Dinda ya, Mbak Dinda. Baik, dokter, terima kasih. Pak Dokter, mohon maaf. Sama-sama. Jadi ya, Mohon maaf mungkin gimana Mas Farid? kami menyarankan kalau kameranya dimatikan saja mungkin Pak Dok, karena putus-putus suaranya. Oh ya. Oke. Ya, mungkin biar lebih stabil. Saya matikan ya. Ya. Stabil. Ya. Baik kawan-kawan, masihkah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau secara langsung tinggal angkat tangan. Kalau mau secara tulisan tinggal menuliskan di pesan chatnya ya. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, tidak ada ya kawan-kawan ya. Baik Pak Dokter, Mbak Ustadz, sepertinya sudah habis Pak Ustadz yang mau bertanya. Oke, ya menjadi refleksi kita bersama ya bahwa adab terhadap kitab dan menulisnya ya kita harus tahu ya ketika kita menyentuh kitab itu kita tahu bahwa proses panjang di dalamnya ada ya, bahkan ketika teman-teman sekalian kemudian harus ya, bergumul atau kemudian berinteraksi dengan kitab ya ada adabnya ya, yaitu menjaga kesucian diri supaya tetap bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Ya, ini ada manfaat dan berkah. Ya, mungkin ilmunya bisa menghantarkan teman-teman menjadi seorang dokter, menjadi seorang yang paham terhadap bagaimana caranya beribadah. Misalnya kitab terkait dengan fikih atau misalnya kitab tentang akidah, ya teman-teman menjadi lebih baik. Tetapi kita tahu bahwa kesucian ya tidak hanya dari diri saja, dari ya menjaga supaya tetap suci. Ya bahkan ada salah satu ulama yang disebutkan ya untuk mempelajari beliau suatu malam dan membaca buku banyak. Kemudian karena beliau secara pencernaan sedang mengalami gangguan, bahkan sampai 17 kali, bahkan 18 kali, bahkan berkali-kali harus ambil wudhu untuk mempelajari kitab ini. Kita tahu bahwa kemudian ilmunya berkah. Nah, kita lupa bahwa di hari-hari ini banyak orang yang kemudian ya, kehilangan berkah dari ilmunya, keberkahan dari kehidupannya. Kenapa? Karena meremehkan hal kecil tadi, dari kesucian diri, kesucian hati, pikiran, ya, bagaimana menghargai proses penulisan karya tersebut, meskipun dengan penghargaan yang proporsional ya, penghormatan proporsional, tidak berlebihan, ya, tidak kemudian mengkultuskan, ya bahwa ini karya yang terbaik, yang lain salah, tidak seperti itu, bahwa semua dalam proporsinya. Ya, ketika penghormatan itu dalam proporsinya, maka semuanya akan indah.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Teman-teman sekalian tetap semangat ya, terus mencari ilmu ya, terus bersemangat ya, saling menyemangati ya, dengan teman-teman berkumpul di dalam satu organisasi, dalam satu komunitas atau satu jamaah, kemudian bisa menguatkan satu sama lain untuk terus ya mempelajari. Dan fokus kita bukan untuk fokus menilai orang lain ini salah, ini kurang, ini benar, ini kurang tepat, atau ini salah, ini neraka. Nah, ini jangan seperti itu. Terus mempelajari, nanti dengan banyaknya ilmu yang masuk, ya banyaknya keberkahan dalam kehidupan, maka akan mempermudah semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Makasih.